Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Zainal dengan NIM 250022257. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang komunikasi eksternal. Nah, topik ini sangat penting karena setiap organisasi termasuk sekolah atau lembaga pendidikan tidak hanya berinteraksi di dalam lingkungan internal saja. Nah, tetapi juga perlu berkomunikasi dengan pihak luar agar dikenal dan dapat dipercaya oleh masyarakat. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui apa pengertian dari komunikasi eksternal. Nah, komunikasi eksternal adalah proses penyampaian informasi antara organisasi dan pihak-pihak di luar organisasi. Nah, pihak luar ini bisa berupa masyarakat umum, media massa, pemerintah, dunia usaha, maupun hingga mitra kerja lainnya. Nah, artinya ketika sebuah organisasi ini ingin memberitahu masyarakat tentang kegiatan, prestasi atau kebijakan yang mereka lakukan, mereka menggunakan komunikasi eksternal sebagai sarana menyampaikan pesan. Nah, contohnya seperti sekolah atau universitas yang mengirimkan siaran pers ke media tentang prestasi siswanya. Nah, informasi itu disampaikan keluar dari lingkungan sekolah. Jadi itu termasuk dalam bentuk komunikasi eksternal. Nah, tujuan utamanya agar masyarakat tahu bahwa lembaga tersebut memiliki siswa yang berprestasi dan berkomitmen pada mutu pendidikan. Nah, kita membahas tentang tujuan utama komunikasi eksternal, yaitu membangun citra positif organisasi. Itu agar masyarakat memiliki pandangan baik terhadap lembaga tersebut, dan juga untuk menjalin hubungan baik dengan publik luar. Seperti apa? Seperti pemerintah, media, dan masyarakat. Dengan kata lain, komunikasi eksternal membantu organisasi menjaga kepercayaan publik. Misal, jika sekolah aktif menyampaikan informasi kegiatan positifnya, masyarakat akan menilai bahwa sekolah tersebut terbuka, berprestasi, dan layak untuk dipercaya. Nah, selanjutnya setelah kita membahas sedikit tentang tujuan dari komunikasi eksternal, nah selanjutnya mari kita dalami tujuannya. Yang pertama, seperti yang sudah kita pahami tadi, komunikasi eksternal adalah cara organisasi berinteraksi dengan pihak luar. Nah, tentu saja komunikasi ini dilakukan bukan tanpa alasan. Ya, pasti ada tujuan penting yang ingin dicapai oleh organisasi melalui komunikasi eksternal. Nah, yang pertama adalah membangun citra positif. Yang sudah disampaikan tadi, membangun citra positif ini berarti bagaimana masyarakat memandang organisasi kita dengan reputasi yang baik. Nah, misalnya jujur, profesional, dan berkontribusi bagi masyarakat. Nah, kalau sebuah organisasi atau sekolah sering membagikan berita tentang prestasi siswanya, kegiatan sosial, ataupun inovasi pembelajaran, maka masyarakat akan mengenal sekolah tersebut sebagai lembaga yang aktif dan berprestasi. Nah, citra positif itu sangat penting karena dari sinilah kepercayaan publik akan muncul. Selanjutnya yang kedua, yaitu tujuannya untuk menyampaikan informasi penting. Nah, tujuan ini adalah membantu organisasi memberitahukan kegiatan, kebijakan, ataupun produk baru kepada masyarakat. Contohnya, seperti ketika universitas mengumumkan adanya program beasiswa ataupun kegiatan penelitian kepada publik melalui media massa, hal itu akan membantu masyarakat mengetahui perkembangan terbaru dari lembaga tersebut. Nah, jadi komunikasi eksternal juga berfungsi sebagai sarana informasi yang terbuka dan transparan. Nah, selanjutnya kita masuk ke tujuan yang ketiga, yaitu menjalin kerjasama. Nah, menjalin kerjasama ini seperti menjalin kerjasama dengan pihak luar. Contohnya seperti mitra, instansi pemerintah, media, atau lembaga lain. Nah, dengan adanya komunikasi yang baik, organisasi lebih mudah membangun hubungan yang saling menguntungkan. Seperti sekolah yang menjalin kerjasama dengan perusahaan untuk program magang siswa. Nah, melalui komunikasi eksternal yang baik, kerjasama seperti ini bisa berjalan lancar karena didasari oleh kepercayaan dan pemahaman yang sama. Selanjutnya, tujuan yang keempat,
yaitu meningkatkan kepercayaan dan dukungan publik. Tujuan keempat ini adalah meningkatkan kepercayaan ini, yaitu dari dukungan masyarakat. Jika organisasi aktif memberikan informasi yang jujur dan terbuka, masyarakat akan lebih percaya. Nah, dukungan publik ini sangat penting ya, karena tanpa dukungan mereka atau tanpa dukungan masyarakat, program organisasi seringkali sulit berjalan. Sebagai contoh, lembaga yang sering berkontribusi dalam kegiatan sosial akan mendapatkan dukungan positif dari masyarakat sekitar. Nah, selanjutnya kita membahas tujuan yang kelima, yaitu mengelola opini publik. Nah, ini adalah tujuan terakhir, yaitu agar tidak muncul kesalahpahaman atau isu negatif. Nah, kadang jika organisasi tidak memberikan informasi yang jelas, masyarakat tuh bisa salah dalam menilai. Nah, melalui komunikasi eksternal, organisasi dapat meluruskan informasi, menjawab kritik, dan menumbuhkan pemahaman yang benar di masyarakat. Nah, sebagai contoh, perusahaan yang aktif menginformasikan program sosialnya di media seperti kegiatan donasi, pelestarian lingkungan, atau akan lebih dipercaya oleh masyarakat. Nah, yang artinya komunikasi eksternal bukan hanya sekedar menyebarkan informasi, tetapi juga membangun hubungan timbal balik yang sehat antar organisasi dengan publik. Nah, hubungan timbal balik inilah yang membuat organisasi semakin kuat, karena komunikasi berjalan dua arah, bukan hanya organisasi yang berbicara, tetapi juga mau mendengarkan respon dari masyarakat. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa tujuan utama komunikasi eksternal adalah untuk membangun citra positif, menyampaikan informasi dengan jelas, menjalin kerjasama, meningkatkan kepercayaan publik, dan yang terakhir mengelola opini masyarakat. Nah, semua itu berperan besar dalam menjaga reputasi organisasi agar tetap baik di mata masyarakat luas. Baik, setelah kita memahami pengertian tujuan komunikasi eksternal, sekarang mari kita membahas variabel kunci komunikasi eksternal. Nah, variabel kunci ini adalah unsur penting yang menentukan apakah komunikasi antara organisasi dari pihak luar bisa berjalan dengan efektif atau tidak. Nah, kalau salah satu unsur tidak berfungsi dengan baik, maka pesan yang dikirimkan bisa disalahpahami oleh penerima. Nah, yang pertama adalah variabel kuncinya adalah pesan. Nah, pesan merupakan isi informasi yang ingin disampaikan organisasi kepada pihak luar. Nah, pesan ini harus jelas, mudah dipahami, dan tidak menimbulkan makna ganda. Nah, misalnya ketika sekolah ingin menyampaikan informasi tentang penerimaan siswa baru, nah pesannya harus lengkap, mencakup waktu, tempat, dan syarat pendaftarannya. Jika pesannya tidak jelas, masyarakat bisa salah tangkap atau malah tidak tertarik. Nah, jadi pesan adalah inti dari komunikasi. Tanpa adanya pesan yang baik, komunikasi tidak akan efektif. Selanjutnya yang kedua ada komunikator. Nah, komunikator adalah orang atau pihak yang menyampaikan pesan. Nah, dalam konteks organisasi, komunikator bisa berupa pimpinan, bagian humas, atau staf yang berwenang. Komunikator harus mampu berbicara atau menulis dengan jelas dan profesional agar pesan yang disampaikan bisa dipercaya. Nah, misalnya tuh kalau kepala sekolah memberikan pernyataan resmi kepada media, maka masyarakat akan lebih yakin karena pesan dari sumber yang jelas dan berkompeten. Nah, yang ketiga ada media. Nah, media berarti saluran atau alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan tersebut. Nah, media ini bisa berupa media massa seperti koran, televisi, surat, radio, hingga media digital seperti website, email, ataupun media sosial. Nah, pemilihan media sangat penting. Misalnya, jika ingin menjangkau masyarakat yang luas, media sosial bisa digunakan karena cepat dan mudah diakses. Namun, jika pesannya bersifat formal, seperti surat kerja atau lembaga, maka media tertulis lebih tepat. Selanjutnya, unsur yang keempat yaitu adalah penerima pesan.
Nah, penerima adalah pihak luar yang menerima informasi. Nah, berarti kalau dalam komunikasi eksternal bisa masyarakat, pelanggan, ataupun instansi lain. Contohnya, dalam komunikasi eksternal, penerima memiliki peran penting karena mereka yang akan menilai, merespon, dan menyebarkan kembali informasi tersebut. Nah, jadi oleh karena itu organisasi perlu memahami siapa audiensnya supaya pesan bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan karakter penerimanya. Misal, cara menyampaikan informasi kepada masyarakat umum tentu berbeda dengan menyampaikan kepada instansi pemerintah. Nah, selanjutnya unsur yang terakhir yaitu umpan balik atau bisa dibilang feedback, yaitu adalah tanggapan atau respon dari penerima terhadap pesan yang akan diterima. Nah, umpan balik ini menunjukkan apakah pesan sudah dipahami dengan benar atau belum. Contohnya seperti apa? Contohnya itu seperti setelah organisasi mempublikasikan informasi di media sosial, masyarakat bisa memberikan komentar ataupun pertanyaan, bahkan juga kritik. Nah, dari tanggapan itu, organisasi bisa memperbaiki cara berkomunikasinya agar lebih baik ke depannya. Nah, semua unsur ini saling berhubungan dan saling mempengaruhi. Kalau pesan tidak jelas, medianya kurang tepat, atau komunikatornya tidak kredibel, maka penerima bisa salah paham atau feedback yang diterima bisa negatif. Nah, itulah sebabnya agar komunikasi eksternal berjalan efektif, organisasi harus memperhatikan kelima unsur secara menyeluruh. Mulai dari pesan yang disusun, siapa yang menyampaikan, media yang digunakan, penerimanya siapa, dan hingga bagaimana respon yang muncul dari komunikasi. Nah, variabel kunci komunikasi eksternal ini terdiri dari beberapa ya, dari 5 tadi yang disampaikan oleh organisasi secara efektif, jelas, dan diterima dengan baik. Nah, jika semua unsur diperhatikan dengan baik, nah maka di situ tuh komunikasi akan berjalan lancar dan tujuan organisasi bisa tercapai. Nah, baik, selanjutnya kita masuk ke poin pembahasan karakteristik komunikasi eksternal. Nah, komunikasi eksternal ini penting karena berhubungan langsung dengan pihak luar organisasi, seperti masyarakat, media, atau instansi lain. Maka dari itu, cara penyampaian juga harus benar-benar diperhatikan. Nah, yang pertama, komunikasi eksternal bersifat formal dan terencana, yang artinya setiap pesan yang akan disampaikan harus dipersiapkan dengan baik dan tidak boleh asal-asalan karena membawa nama baik organisasi. Nah, bahasa yang digunakan juga harus sopan, jelas, profesional supaya mudah dimengerti dan tidak menimbulkan salah paham. Nah, misal kalau sekolah ingin mengirim surat ke dinas pendidikan, tentu bahasanya harus resmi dan sopan. Nah, tidak bisa seperti berbicara sehari-hari. Nah, yang kedua yaitu komunikasi eksternal menjangkau khalayak luas. Nah, di mana itu maksudnya komunikasi internal hanya untuk orang-orang di dalam organisasi, maka komunikasi eksternal bisa menjangkau masyarakat umum. Contoh, pengumuman sekolah di media sosial atau konferensi pers dari pemerintah. Itu semua bisa dilihat oleh banyak orang. Nah, yang ketiga yaitu komunikasi bersifat dua arah. Nah, di sini maksudnya komunikasi ini bukan hanya dari organisasi ke masyarakat, tetapi masyarakat juga bisa memberikan tanggapan atau masukan. Nah, dengan begitu adanya interaksi yang saling membangun. Misalnya ketika pemerintah menyampaikan kebijakan baru, masyarakat bisa memberikan opini ataupun saran melalui media sosial. Nah, yang keempat yaitu komunikasi eksternal menggunakan berbagai media. Nah, ini maksudnya adalah dengan media ini yaitu bisa lewat surat resmi, konferensi pers, ataupun media sosial, bisa juga dengan website atau wawancara di televisi. Nah, organisasi harus memilih media yang paling efektif agar pesannya sampai ke publik dengan baik.
Nah, contohnya pemerintah mengumumkan kebijakan baru melalui konferensi pers di TV. Nah, itu juga contoh nyata komunikasi eksternal. Nah, kesimpulannya yang dapat kita ambil dari karakteristik utama yaitu adalah terencana, profesional, terbuka terhadap tanggapan publik. Dengan menerapkan 3 hal, yaitu organisasi dapat menjaga citra yang baik di mata masyarakat dan menjalin hubungan yang positif dengan publik. Nah, sekarang kita masuk ke bagian terakhir, poin yang kelima, yaitu manfaat komunikasi eksternal. Nah, di sini komunikasi eksternal punya peran yang sangat penting bagi keberhasilan suatu organisasi. Nah, melalui komunikasi eksternal yang baik, organisasi bisa dikenal secara positif oleh masyarakat dan kepercayaannya pun semakin meningkat. Nah, ada beberapa manfaat utama dari komunikasi eksternal. Yang pertama yaitu komunikasi eksternal dapat meningkatkan reputasi dan kepercayaan publik. Nah, yaitu ketika organisasi mampu berkomunikasi dengan jujur, terbuka, dan konsisten, masyarakat akan lebih percaya. Nah, misalnya ketika sebuah sekolah sering memberikan informasi kegiatan positif melalui media sosial, maka citra sekolah itu akan terlihat baik di mata masyarakat. Nah, yang manfaat yang kedua yaitu komunikasi eksternal mendukung keberhasilan program dan kebijakan organisasi. Di mana artinya setiap program atau kegiatan yang dilakukan organisasi akan lebih mudah diterima jika disosialisasikan dengan baik. Nah, contohnya ketika pemerintah meluncurkan program baru, mereka perlu menyampaikan dengan jelas kepada masyarakat supaya pesan dan tujuan programnya benar-benar dapat dipahami oleh masyarakat. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu komunikasi eksternal membantu menjalin hubungan harmonis dengan pihak luar. Dengan pihak luarnya ini seperti media, mitra kerja, terutama masyarakat umum. Nah, hubungan yang baik ini akan mempermudah organisasi untuk bekerja sama dan saling mendukung. Nah, contohnya seperti sekolah yang punya hubungan baik dengan media lokal. Nah, bisa lebih mudah mempublikasikan prestasi siswanya. Nah, yang keempat, komunikasi eksternal berfungsi memperluas jaringan kerjasama dan mempeluang kolaborasi. Dengan berkomunikasi secara aktif dan profesional, organisasi bisa dikenal oleh lebih banyak pihak. Nah, hal ini itu membuka peluang kolaborasi baru yang bermanfaat, misal seperti kerjasama antar sekolah atau dengan lembaga lain. Nah, sebagai contoh sederhana, bayangkan jika sebuah perusahaan dituduh melakukan kesalahan. Nah, di situ jika perusahaan itu langsung memberikan klarifikasi melalui media dan menunjukkan bukti yang benar, maka kepercayaan masyarakat bisa kembali. Nah, disinilah peran komunikasi eksternal dalam menjaga nama baik organisasi. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa komunikasi eksternal berperan besar dalam menjaga citra positif organisasi di mata masyarakat. Semakin baik komunikasi yang dilakukan, semakin tinggi pula kepercayaan dan dukungan publik yang didapatkan organisasi. Nah, baik, sekian penjelasan materi tentang manfaat komunikasi eksternal. Baik, setelah kita membahas berbagai poin, yaitu 5 poin tadi, dapat disimpulkan bahwa komunikasi eksternal adalah proses bagaimana suatu organisasi menyampaikan informasi kepada pihak luar seperti masyarakat, media, maupun mitra kerja dengan tujuan membangun hubungan yang baik dan menjaga citra positif organisasi. Komunikasi eksternal ini memiliki beberapa hal penting yang harus diperhatikan. Yang pertama ada tujuannya, yaitu membangun kepercayaan publik, menyampaikan informasi penting, serta menjalin kerjasama dengan berbagai pihak. Yang kedua ada karakteristik yang bersifat formal, terencana, profesional, dan terbuka terhadap tanggapan publik. Yang ketiga ada variabel kunci, yaitu meliputi pesan,
komunikator, media, penerima, dan umpan balik. Yang semuanya itu harus saling terhubung agar pesan bisa diterima dengan jelas. Dan poin yang keempat tadi ada manfaat. Manfaatnya sangat besar, yaitu meningkatkan reputasi organisasi, memperluas jaringan kerjasama, dan mendukung keberhasilan program, serta membantu mengelola krisis agar citra organisasi baik di mata masyarakat. Nah, itu jadi secara singkat bisa kita katakan bahwa komunikasi eksternal yang baik akan menciptakan citra positif, memperkuat kepercayaan masyarakat, dan mendukung keberhasilan organisasi secara keseluruhan. Nah, baik, demikianlah penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai komunikasi eksternal. Semoga materi ini dapat menambah pemahaman kita semua tentang betapa pentingnya komunikasi antara organisasi dengan pihak luar. Nah, saya ucapkan terima kasih atas perhatian Bapak dan teman-teman. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.